Soal penguatan nilai-nilai Pancasila yang menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP perlu masuk dalam rekomendasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk membumikan nilai Pancasila di masyarakat, terutama kepada para siswa. Hal itu didiskusikan oleh BPIP dengan sejumlah perwakilan instansi pendidikan dan Komisi 10 DPR dalam webinar Strategi Penguatan Pancasila dalam Rekomendasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kepala BPIP menyatakan dengan adanya pembahasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional seperti ini, harapannya muncul ide-ide segar bagaimana membumikan Pancasila dalam dunia pendidikan. Langsung aja kalau gitu kami melakukan review terhadap Undang-Undang Nomor 22/2003 atau tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di antara pertimbangan review tersebut adalah satu, muatan kurikulum menekankan pada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila tidak disebut secara eksplisit. Ini kalau kita lihat pasal 37. Nah, perlu direview untung rugi pendekatan ini. Kita lihat. Yang kedua, kompetensi lulusan tidak secara eksplisit menekankan kecakapan dalam integrasi sosial. Dalam prakteknya, pendidikan karakter dan akhlak mulia seringkali dipahami secara sempit dalam bentuk kesalehan beribadah, saya tambah, mahdhah. Jika kita akan melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas, ini pasti akan memakan waktu yang lama. Jadi kita masih punya waktu untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada DPR, kepada pemerintah, tentang bagaimana pentingnya memasukkan kurikulum pelajaran mengenai karakter Pancasila. Jadi jangan menjadikan Pancasila sebagai objek. Misalnya manusia Pancasila atau pelajar Pancasila, karena itu menjadi objek. Tapi kita masukkan dia menjadi kata sifat, ya, karakter Pancasila. Hai Sobat Civic, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti. Nah, pada kesempatan kali ini nih sudah hadir seorang narasumber yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Civic. Dan narasumber kali ini nih tentunya adalah narasumber yang sangat luar biasa karena didatangkan langsung dari luar kota Semarang tentunya. Nah, penasaran siapakah beliau? Langsung saja nih saya perkenalkan, beliau adalah Prof. Sapria. Prof, bisa saya hello sama Sobat Civic terlebih dahulu mungkin Prof sambil memperkenalkan diri. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara-saudara para mahasiswa. Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Sapria dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dalam kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Karena saya orang PPKN ya. Baik, menyampaikan sedikit uraian tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan. Kebetulan saya adalah profesor di bidang pendidikan kewarganegaraan. Tentu sudah lama kita mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan karena dalam peraturan perundang-undangan di negara kita di Indonesia banyak sekali dasar hukum yang mengatur tentang pendidikan kewarganegaraan. Pasti saudara-saudara itu mengenal pendidikan kewarganegaraan itu ketika sedang belajar di sekolah, karena ada mata pelajarannya. Walaupun mata pelajarannya berubah-ubah ya, pernah ya, ada civic itu tahun 60 ya. Pernah pendidikan kewargaan negara tahun 1968, berubah lagi pendidikan moral Pancasila tahun 1975, berubah lagi namanya menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu tahun 1994. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, maka dalam kurikulum 2006 nama mata pelajarannya berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini berlanjut sampai tahun 2013 muncul lagi nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kembali lagi ya ke kurikulum 94. Tetapi isinya agak berbeda karena dulu masa Orde Baru, sekarang sudah Orde Reformasi. Nah, saat ini mulai tahun 2022 namanya berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila. Nah, walaupun namanya berubah-ubah, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah membangun warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik itu warga negara yang salah satunya mau mematuhi aturan, mematuhi hukum, berperilaku dengan baik. Tapi tentunya di alam demokrasi ini tidak cukup hanya baik ya. Warga negara itu harus juga cerdas. Karena itu sekarang sering dikatakan tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education itu to be smart and good citizen, gitu ya. Itu secara singkat tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti apa warga negara yang baik itu? Nah, tentu kita kalau kembali kepada kompetensinya, maka warga negara yang baik itu minimal harus ada 3 bahkan 4 kriterianya ya, atau unsurnya. Yang pertama itu harus punya pengetahuan, pengetahuan tentang hidup berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Yang kedua dia juga harus punya sikap, sikap yang baik, sikap yang toleran, ya, sikap kepedulian, mau bekerja sama, ya, itu sikap. Nah, yang ketiga warga negara yang baik itu juga harus dan cerdas, yaitu harus punya keterampilan atau skill. Nah, bahkan sekarang di abad 21 itu warga negara itu harus punya disebut dengan 21st century skill. Keterampilan abad 21 itu diperlukan untuk warga negara yang baik, warga negara yang cerdas. Seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkomunikasi, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diadaptasi ya, disesuaikan, jenis keterampilan disesuaikan dengan eranya. Nah, satu lagi, bagaimana kita mengembangkan pendidikan kewarganegaraan ini agar ilmunya terus berkembang, ya. Terus warga negara juga betul-betul paham dan mau melaksanakan prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Nah, biasanya di dalam belajar atau mengembangkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan itu kita bisa berangkat dari skop atau lingkup pengembangan pendidikan kewarganegaraan itu dalam 4 dimensi atau 4 domain. Nah, yang pertama kita bisa mengkaji pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler. Dimensi kurikuler itu lebih banyak PKN sebagai mata pelajaran yang ada di SD, di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi. Kebetulan di Indonesia PKN ini memang wajib dipelajari sejak SD, SMP, SMP bahkan sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ya, luar biasa negara kita ini perhatiannya. Kemudian yang kedua, jangan mengira bahwa PKN itu hanya di sekolah, hanya di jenjang pendidikan formal. PKN itu ada juga di masyarakat. Ya, jadi kita juga perlu mengkaji PKN dalam dimensi sosial kultural namanya, atau disebut community civic. Kalau yang tadi kan disebut school civic yang di sekolah ya. Ini disebutnya community civic atau dimensi sosial kultural. Jadi di masyarakat itu sebenarnya ada praktek-praktek pendidikan kewarganegaraan, seperti misalnya seorang ustadz, seorang ulama di masjid mengajak para jamaah, yuk mari kita bantu pemerintah atau bantu aparat di wilayah masing-masing, kita kerja bakti. Itu kan salah satu kecintaan terhadap bangsa, terhadap masyarakat. Itu PKN juga.
Kemudian misalnya ada organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan bagaimana agar ada membangun kepedulian ya terhadap sesama, terhadap masyarakat. Intinya nanti ujungnya menjadi peduli terhadap atau rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Itu juga PKN. Yang ketiga, mempelajari PKN itu dalam dimensi birokrasi atau institusi. Orang yang duduk di pemerintahan sebagai pejabat adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah baik karena diseleksi, ya. Tapi jangan dikira bahwa mereka itu akan baik terus. Namanya manusia, pasti banyak tergoda, ya, sehingga melakukan pelanggaran juga ya. Kan sekarang ini ada juga jaksa yang masuk penjara ya, hakim masuk penjara ya, bahkan aparat juga melakukan pelanggaran hukum. Nah, supaya mereka diingatkan dan sikap perilaku pengetahuannya terjaga, maka harus belajar PKN sebenarnya. Nah, dulu pada zaman Orde Baru itu ada namanya P4. Wah, itu bagus. Gak bisa dulu jadi bupati kalau nggak lulus P4. Nah, sekarang memang belum ada lagi nih program ini. Gitu ya. Nah, yang keempat, kita belajar PKN itu jangan lupa juga harus mengembangkan keilmuannya. Nah, ini diwadahi dalam dimensi akademik. Nah, jadi istilahnya PKN sebagai integrated knowledge system, sistem pengetahuan yang terpadu. Nah, jadi ada mahasiswa yang melakukan penelitian baik di jenjang S1 menyusun skripsi, di jenjang S2 menyusun tesis, atau di jenjang S3 menyusun disertasi. Hasilnya itu bisa dianalisis, dibahas, bahkan dipublikasi. Nah, disinilah diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Nah, jadi ada 4 dimensi ini. Belajar PKN itu kita bisa dari berbagai domain ya, bisa dari kurikuler, sosial kultural, birokrasi atau institusi, bahkan dalam dimensi akademik. Oke, Prof, sering sekali ini, Prof, mohon maaf nih saya agak memotong. Sering sekali tuh mahasiswa bertanya, kenapa ya kita itu di perguruan tinggi kok masih disuruh belajar PKN? Padahal di SD, SMP, SMA itu kan sudah gitu. Kenapa kok di perguruan tinggi juga harus mempelajari? Kenapa nih, Prof? Ya, kan manusia itu sesuai dengan usianya, itu kan berkembang, tumbuh berkembang. Ya, waktu SD tantangannya segini, waktu SMP tantangan masalahnya nambah, SMA nambah lagi, di perguruan tinggi udah dewasa semakin banyak lagi permasalahannya. Nah, sehingga tidak bisa belajar itu hanya selama di SD saja. Jadi sesuai dengan perkembangan dia secara fisik, psikis, emosi, pengetahuan, perkembangan intelektual, harus terus belajar sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Jadi bahkan itulah, tadi ketika di birokrasi pun tetap harus belajar juga, harus belajar, Prof, ya, sesuai dengan lingkungannya, tuntutannya, dimensinya di mana dia berada, itu harus terus belajar, tidak boleh berhenti belajar gitu ya. Jadi istilahnya belajar sepanjang hayat itu kan selama hidup di kandung badan, ya, berhenti belajar apabila sudah masuk liang lahat aja, kan begitu. Sama belajar PKN juga seperti itu. Gitu ya. Jadi ini untuk mahasiswa yang sering tanya-tanya, kenapa sih Bu kita disuruh belajar lagi? Nah, sudah dijelaskan langsung nih oleh Prof Safriha gitu ya. Kenapa kok kita tuh penting, bahkan ketika sudah selesai dari perguruan tinggi pun di masyarakat kita juga harus tetap belajar. Tetap belajar. Iya. Baik, Prof, mungkin cukup dulu ya, Prof ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di episode berikutnya bersama dengan Sobat Civic tentunya. Terima kasih banyak Prof Safriha sudah berkenan join di podcastnya kita. Semoga sehat selalu, Prof, dan semoga nanti kita bisa bertemu kembali di dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Laura Ardelia
dengan NPM 24103395 kelas 2024I dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu elemen yang paling fundamental dalam sistem pendidikan nasional karena secara langsung berkaitan dengan pembentukan jati diri bangsa dan karakter warga negara. Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan akademik semata, tetapi juga sebagai sarana strategi untuk pembentukan manusia Indonesia yang memiliki kesadaran moral, sosial, dan kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan hadir sebagai wahana pendidikan, nilai yang bertujuan menanamkan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara, rasa cinta tanah air, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting karena mata pelajaran ini berfungsi sebagai pengikat antara pengetahuan akademik dengan kehidupan nyata, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang berdemokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang strategis karena secara eksplisit menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan tersebut, khususnya dalam pembentukan peserta didik agar memiliki kesadaran bernegara dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bukanlah mata pelajaran pelengkap, melainkan inti dari pendidikan karakter dan pendidikan demokrasi yang menjadi roh dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan diwajibkan untuk diajarkan karena setiap warga negara Indonesia perlu memahami identitas kebangsaannya sejak dini. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diajak untuk mengenal nilai-nilai dasar bangsa seperti persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi. Pemahaman ini sangat penting di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana pemersatu bangsa yang menanamkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis dan berkeadaban. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menekankan pada aspek kognitif berupa pengetahuan tentang negara, hukum, dan pemerintahan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku kewarganegaraan. Peserta didik dilatih untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan kebangsaan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berfungsi membentuk warga negara yang tidak pasif, melainkan aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi, hal ini menjadi sangat penting karena keberhasilan demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas warga negaranya.
Tanpa pendidikan kewarganegaraan yang kuat, demokrasi berisiko hanya menjadi prosedural tanpa nilai dan etika. Kedudukan Pancasila, kewarganegaraan, dalam sistem pendidikan nasional juga semakin relevan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Arus informasi yang begitu cepat melalui media sosial dan internet membawa berbagai pengaruh, baik positif maupun negatif, terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai filter nilai yang membantu peserta didik memilah informasi, memahami isu-isu kebangsaan secara objektif, serta tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan menjadi benteng ideologis yang menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan global. Dalam praktiknya di sekolah, pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak diajarkan secara hafalan semata, tetapi melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Diskusi, debat, studi kasus, simulasi demokrasi, serta kegiatan sosial menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai kewarganegaraan secara nyata. Melalui proses ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep hak dan kewajiban, tetapi juga belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran langsung dalam pembentukan karakter peserta didik sebagai warga negara yang beretika, berempati, dan memiliki tanggung jawab sosial. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya minat peserta didik, keterbatasan waktu pembelajaran, serta metode pengajaran yang masih bersifat konvensional. Tantangan ini menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar lebih relevan dengan kehidupan generasi muda. Pemanfaatan media digital, video pembelajaran, dan isu-isu aktual sebagai bahan diskusi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Pada akhirnya, pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi fondasi pembentukan warga negara Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan ini berperan dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai Pancasila dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga identitas dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan harus terus dilakukan agar setiap sistem pendidikan nasional benar-benar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, sosial, dan kebangsaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.